damai jelang benih, kuasa damai jelang benih. Ya, Bapak Ibu, jamnya jam 7 benar ya? Kurang 1 menit. Betul. Kurang semenit. Ya, ini 1 menit ya, paling cuman Kurang beberapa 1 menit, detik ya. Pak. 1 menit lagi, oh ya betul ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi, ada lagunya ya kalau nggak salah, seingat saya ya. Kalau 1 menit lagi itu gimana ya lagunya ya? Gitu. Nah, kalau sekarang gimana Bapak Ibu? Sudah pas atau belum? Pas. Oke, karena sudah pas Bapak Ibu, artinya kita akan mulai ya sersan kita pada kesempatan malam hari ini ya, di tengah situasi kita yang terjadi pada saat hari ini gitu ya, segala aktivitas kita bersyukur melalui media online ini kita boleh kembali bersekutu bersama. Ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang apa Bapak Ibu, ada ingat temanya? Doa syafaat. Doa syafaat ya, kita mau melihat doa syafaat itu apa sih sebetulnya ya dalam kesempatan ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke lagu pujian pertama begitu ya, yang kita akan angkat dari PKJ 219 ya. PKJ 219 yang berjudul Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. PKJ 219, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang, kita akan angkat sebagai pujian buka kita. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ya,
Sebelum kita masuk kepada tema pokok dari pembicaraan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, marilah kita berdoa, kita mohon nikmat dari Tuhan, supaya apa yang kita akan jadikan sebagai pembahasan bersama pada malam hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami boleh hadir kembali lewat media online kami di tengah situasi kami, di tengah kesibukan kami ya Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk bersekutu bersama. Jika sebentar kami akan bersama membahas tentang apa yang menjadi makna dari doa syafaat, biarlah Tuhan Engkau yang hadir memberkati setiap alat dan koneksi yang kami gunakan agar boleh berjalan dengan lancar. Mampukan juga setiap kami agar boleh berfokus ketika mendengarkan dan juga urapi hamba-Mu yang akan memaparkan ya Tuhan. Biarlah apa yang dikatakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, sedikit sebelum kita ini ada yang kurang sebenarnya di di tema kita gitu ya. Kalau dilihat, jadi sebenarnya tema kita itu ada kata istilahnya, cuman kayaknya agak kurang dimasukin gitu ya kata istilahnya yang di dalam kurung ini. Jadi hari ini kita mau mencoba memahami apa sih maksud istilah dari doa syafaat ya. Nah, ada dua pertanyaan mendasar yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama, apa itu doa syafaat? Dan yang kedua, mengapa kita mendoakannya? Kalau misalkan saya tanya Bapak Ibu sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih doa syafaat itu? Coba Bapak Ibu, saya penasaran. Menurut Bapak Ibu semua, doa syafaat itu apa? Saya Pak, Silakan Ci. doa macam-macam. Doa macam-macam tuh kayak gado-gado gitu ya Ci. Khusus. Gimana Bu? Doa khusus. Doa khusus. Doa khusus. Doa khusus, Pak. Doa khusus Pak Rudi. Khusus apa nih? Doa khusus. Ayo. Doa khusus untuk yang punya kekhususan tertentu lah. Doa khusus yang punya kekhususan tertentu. Oke. Ya. Nah, kita mencoba memahaminya. Coba tadi Ci Email doa campur-campur. Ini lawannya doa khusus. Ayo lagi Bapak Ibu, doa syafaat. Doa yang dilakukan atas nama orang lain. Doa yang dilakukan atas nama orang lain. Oke, Pak De, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Wah, menarik. Silakan Bu. Doa untuk secara luas Doa secara luas. dari negara sampai pribadi. Dari negara sampai pribadi. Oke. Ya, menarik sekali Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Coba, apa sih doa syafaat? Seru nih bakalannya. Kita sering kan kalau di liturgi itu ya, apalagi PRT gitu ya, udah habis khotbah, amin, saat teduh. Kalau di ibadah minggu kita pengakuan iman, terus ada doa syafaat terakhir kan. Nah, apa sih? Doa penyerahan diri, Pak. Doa penyerahan diri. Oke. Doa penyerahan diri. Oke, baik Pak Rudi. Ada lagi Bapak Ibu? Coba. Doa syafaat itu apa sih? Doa yang mendoakan segala kepentingan yang berhubungan dengan perkembangan. Berhubungan dengan Perkembangan dan kemajuan kerajaan Allah. Kemajuan kerajaan Allah. Oke. Di dalam dunia ini ya maksudnya. Di dalam gimana, Bu? Di dalam dunia ini maksudnya, Pak. Di dalam dunia ini. Oke, doa syafaat. Ada lagi Bapak Ibu? Coba apa sih? Doa syafaat. Mendoakan orang khusus bisa, mendoakan orang-orang yang sakit dan lain gitu, Pak. Oke. Kalau misalnya nih ya Bapak Ibu, kita berandai-andai. Kalau misalnya doa syafaat digabung sama doa makan, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Bisa.
Ayo, ada yang bisa, ada yang enggak. Coba kita mulai satu-satu. Yang mengatakan bisa, kenapa? Enggak, beda. Nggak bisa. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang bisa digabung. Ayo, kenapa? Coba yang bisa digabung dulu. Kenapa doa syafaat bisa digabung dengan doa makan? Kan mendoakan orang lain, Pak. Ya itu Mendoakan mendoakan orang orang lain. lain syafaat. Doa syafaat. Oke. Tadi Ya, bisa yang bilang digabung. bisa dulu nih. Kenapa bisa? Berarti bisa karena mendoakan orang lain. Ada termasuk orang lain kalau didoakan gitu. Ya. Enggak lah. Oke. Tidak, Tadi sekarang ya, Bu, gimana, Bu? tidak bisa karena Enggak doa bisa lah, makan. beda, Pak. Doa ucapan syukur. Oh. Sekarang tadi saya masih yang bisa nih, baru mau pindah nih ke yang nggak bisa. Sekarang coba yang nggak bisa. Kenapa nggak bisanya kira-kira? Karena doa makan, doa ucapan syukur, Pak. Doa Sedangkan doa makan sama dengan doa Ucapan syukur. ucapan syukur. Oke. kalau doa syafaat untuk doa untuk orang lain dan negara. Doa syafaat, doa untuk orang lain dan negara. Oke. Coba yang lain, Bapak Ibu. Yang nggak bisa deh. Tadi yang bisa kayaknya agak saru nih. Kalau yang nggak bisa, kenapa? Kenapa doa makan tidak bisa digabung dengan doa syafaat? Ayo, kenapa nggak bisa? Pak, kalau doa Ya. makan itu kan pribadi kita. Doa makan Ngomong pribadi. Kalau doa syafaat kan misalnya ya campur-campur itu kan kita doain orang lain gitu. Doa syafaat Itu campur dengan doa orang lain. Mm-mm. Oke. Kalau itu kan pribadi kayak doa sebelum tidur, doa sebelum makan, atau doa mau pergi kerja, itu pribadi kita yang ngomong gitu loh ke Tuhan. Kalau Oh. syafaat kan bareng-bareng, macam-macam doanya kan, doain negara, doain apa macam-macam kayak gadu-gadu tadi. Oke, ya. Nah, kita coba lihat dulu ya Bapak Ibu, apa sih sebenarnya pada akhirnya doa syafaat itu apa? Ini sangat seru nih karena pemahamannya ternyata doa syafaat itu banyak, kita punya pengertian. Ada yang bilang doa khusus, ada yang bilang doa yang luas, Mendoakan orang gitu. lain. Doa Mendoakan penyerahan sekelompok. diri. Ya, gimana, Bu? Kelompok, mendoakan kelompok yang Doa mendoakan kelompok tertentu ya. Ada banyak ternyata ya, kita punya pemahaman pribadi tentang doa syafaat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, doa syafaat itu memang bahasa Inggrisnya kan intercession atau intercessory gitu ya. Itu artinya itu apa? Artinya itu adalah memang mendoakan orang lain. orang yang lain, Ya, ya kan? inter. Internasional, inter apa lagi ya? Intermezzo. Intermezzonya gitu. Intermezzo kan orang luar banyak, kita perkenalan diri, intermezzo. Memperkenalkan diri kita ke orang lain, ya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya doa syafaat itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian itu merupakan wujud persekutuan gereja di segala tempat. Kenapa? Karena di dalam doa syafaat kita memang mendoakan ada orang-orang yang di luar kita. Perdamaian dunia, pemimpin bangsa, orang yang sakit. Tetapi di dalamnya apa? Ada simbol kesatuan persekutuan umat di segala tempat. Ya. Ada persekutuannya, ada dimensi persekutuannya. Nah, kenapa tadi saya gunakan contohnya doa makan? Karena doa makan, Bapak Ibu, sebenarnya bisa saja menjadi sebuah doa syafaat. Kenapa demikian? Karena doa makan tidak selamanya bersifat pribadi. Contoh, kalau misalnya kita ada di acara pesta, ada satu orang yang memimpin doa, berarti nggak pribadi dong jadinya. Walaupun misalkan kita mau makan, kita mengungkapkan lagi doa pribadi. Kami bersyukur, Tuhan, walaupun udah didoain gitu ya, tapi secara pribadi, kayaknya saya belum srek nih kalau belum saya doa pribadi, saya doa lagi aja, gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang doa makan, apalagi misalkan di tengah keluarga kita punya kebiasaan makan bareng-bareng gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah bagian dari syafaat kita. Kenapa? Karena nggak cuma makanan pribadi kita yang didoakan, tapi juga makanan orang di sebelah kita. Nah, kalau di pesta, orang yang mungkin nggak kenal sama kita. Karena tamu undangan bisa dari mana-mana. Atau, kalau misalkan kita doa pribadi, itu pun bisa jadi doa syafaat ketika kita makan. Karena apa? Kita kadang mengingat orang yang belum makan sehidangan dengan kita. Orang yang kalau misalkan ya
kita nggak ngolah sendiri gitu ya, ternyata kita beli dari luar. Kadang kita juga ada orang-orang yang mendoakan apa? Mendoakan berkati mereka yang telah mengolah makanan ini. Kan bukan gitu. Berkati juga mereka yang belum makan dapat sehidangan dengan kami. Itu kan di luar kita. Ya. Nah, makanya doa syafaat itu bisa menjadi wujud persekutuan karena apa? Karena sebenarnya doa syafaat itu adalah doa yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita bicara tentang mendoakan, begitu ya. Ketika bicara tentang doa, ada sebuah ayat Alkitab yang mengatakan begini. Di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 2. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ada di situ diungkapkan ucapan syukur. Tadi dibilang doa makan nggak bisa jadi doa syafaat. Kenapa? Karena itu ucapan syukur pribadi. Kalau kita melihat 1 Timotius 2, maka klaim itu gugur. Karena apa? Ternyata ucapan syukur itu adalah bagian dari doa yang bisa dinaikkan secara luas. Kami bersyukur atas, misalnya, contoh sederhana. Ketika kita makan, okelah kita masak sendiri. Tapi kan sayurannya, kalau di situ pakai sayur, ayamnya, apalagi bumbu-bumbunya, itu kan kadang bukan kita yang menumbuhkan, bukan kita yang mengolah. Oleh karena itu kan kadang kita juga mengingat di dalam doa kita. Kami berdoa bagi para petani beras. Mereka yang, kalau misalnya lahan pertaniannya punya kita, yang giling bukan kita. Kami berdoa bagi para penggilingnya. Bagi mereka yang telah mengolah sayuran ini, memanen sayuran ini, memotong ayam ini, atau kalau karena belinya nugget, mengolah ayam ini. Itu kan menjadi syafaat juga. Karena apa? Karena doa syafaat pada dasarnya doa itu adalah ungkapan syukur. Mau doa pribadi, mau doa syafaat, depannya adalah doa. Pembedaannya, nah karena kita manusia, kadang kita membedakannya dengan prinsip-prinsip yang menurut kita itu adalah konsep doa pribadi. Doa pribadi ya buat kita sendiri. Doa syafaat ya itu buat orang lain. Padahal kalau kita lihat dari bagian ini, permohonan, doa syafaat, dan ungkapan syukur itu kan semuanya garis besarnya adalah doa. Semua orang berarti termasuk kita. Nggak cuman orang yang di luar kita, tapi untuk semua orang termasuk kita. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar apa? Goalnya adalah agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Menarik kalau kita perhatikan Bapak Ibu bagian ini, kenapa Paulus mengatakan ini kepada Timotius? Karena Timotius itu ya kurang lebih kayak kita tadi pandangannya. Ngapain saya doain para pembesar? Ngapain saya doain raja-raja? Orang mereka tidak mengakui komunitas Kristen kok sebagai sebuah agama yang sah. Mereka malah mengancam saya, mereka menghancurkan karya pelayanan saya dan sebagainya. Ngapain saya doain? Kalau kita melihat setelah ngomong kayak gitu, itu kan amarahnya kesel Timotius. Makanya kalau kita lihat juga Paulus mengatakan di dalam ini, jangan hanya minum air saja, berilah anggur sedikit karena pencernaanmu sering lemah. Nah, akhirnya apa? Timotius juga punya masalah dengan yang namanya sistem pencernaan. Di lambungnya ada problem. Karena apa? Karena ya dongkol tadi ke pemerintah. Paulus bilang, ya oke, kamu bisa bilang seperti itu. Kamu bisa punya anggapan seperti itu. Tapi apa? Doain mereka supaya kita hidup tenang dan tentram. Ketika kita mendoakan mereka, bukan malah menghujat mereka, kan bukan emosi yang datang. Justru ketentraman di dalam Tuhan. Makanya doa syafaat itu, Bapak Ibu, itu adalah sebuah doa yang luas maknanya. Bukan doanya yang luas, tapi maknanya yang luas. Bukan semata-mata doa yang dipanjatkan untuk orang lain, tapi apa? Kalau kita kembali ke awal definisinya itu, wujud persekutuan gereja di segala tempat.
Sama seperti ketika mengaku iman bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku pengakuan iman kita. Kan gitu sebelum pengakuan iman rasul atau formulasi yang lain yang digunakan. Doa syafaat, Bapak Ibu, ibarat kata, marilah kita berdoa dengan umat di segala zaman, tempat, dan abad. Wujud persekutuan yang nyata. Karena apa? Kita nggak cuma berdoa tentang diri sendiri, kita juga berdoa tentang orang lain. Dan juga apa? Kalau kita bicara tentang doa syafaat, Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah doa yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Di mana Yesus sendiri memberikan contoh tentang doa syafaat. Satu, ada dua di sini yang saya gunakan. Yang pertama adalah doa Bapa kami. Kalau kita perhatikan kan formulasinya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Tapi di bagian tengahnya ada dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu kan konteksnya kepada orang lain juga. Walaupun memang di dalam liturgi ibadah, doa Bapa kami itu tidak bisa tidak bisa menggantikan doa syafaat. Tetapi dia bisa di-attach. Attach itu artinya diselipkan ketika kita mengakhiri doa syafaat kita bisa mengucapkan doa Bapa kami. Tetapi dia tidak menggantikan. Kenapa? Doa syafaat kita, doa Bapa kami itu kan memang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu posisinya adalah menyempurnakan, membungkus istilahnya doa yang kita panjatkan. Selain kita juga alaskan di dalam nama Tuhan kita, ya. Tapi bisa juga digunakan dengan kami alaskan seturut dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Doa Bapa kami itu menjadi salah satu contoh sederhana, di mana kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain. Lalu yang kedua mana? Itu ada di Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26. Itu doa apa Pak Sam? Kalau Bapak Ibu buka, kita coba lihat gitu ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan sampai dengan 26. Ini merupakan apa? Merupakan doa Yesus. Doa Yesus bagi murid-muridnya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dikatakan, ini posisinya Yesus itu, Yohanes mencatat ini sebagai doa sebelum ia diserahkan gitu ya. Kan dikatakan, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu sama seperti engkau. Nah, terus lalu di ayat 6 aku telah menyatakan. Nah, di sini di ayat 9 aku berdoa untuk mereka. Merekanya siapa? Merekanya ini adalah orang-orang yang engkau berikan, yang Bapa berikan kepada Yesus dari dunia. Berarti kan bukan Yesus, tapi orang lain. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, dan seterusnya. Ini menjadi bentuk. Terus juga apa di ayat 20? Dikatakan lagi, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau kita lihat di sini formulasi Yesus berdoa bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dia sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk semua orang yang menjadi muridnya, yang pertama, yang engkau berikan kepadaku, dan apa? Orang-orang yang percaya kelak karena pemberitaan para murid tadi. Ada dua layer di sini. Dan yang didoakan bukan hanya tentang kondisi mereka, tapi apa? Kecukupan mereka. Firman-Mu adalah kebenaran, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya apa nih? Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka. Jadi dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa sebenarnya
doa syafaat itu diajarkan oleh Yesus sendiri. Oleh karenanya, dia tidak hanya bersifat komunal bersama-sama dengan umat, tapi dia juga bersifat personal. Ada pribadinya. Tidak hanya pribadi saja yang didoakan, tapi juga apa? Ada komunitas yang didoakan. Makanya doa syafaat itu bisa masuk di mana-mana. Bisa masuk di doa pribadi kita. Ketika kita mendoakan orang tua kita mendoakan orang-orang di sekitar kita mendoakan bangsa dan negara kita mendoakan para pemimpin kita. Itu adalah doa, bagian dari doa syafaat. Ketika kita mau makan, sebenarnya bisa juga. Cuman mungkin Bapak Ibu, kalau misalkan doa makan, ada doa syafaatnya, yang sudah lapar akan mengeluh. Kenapa? Karena jadi panjang. Itu alasan utamanya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita udah lapar, tiba-tiba orangnya berdoa, Tuhan berkati Bapak Presiden kami, itu yang namanya kalau kita pergi, ada sop itu mungkin Bapak Presiden kami didoakan, Bapak Lurah kami, camat kami, terus sampai ke bawah, kami juga berdoa bagi yang sakit. Kuah sopnya udah keburu kering takutnya. Tapi sebenarnya secara posisi bisa dimungkinkan. Karena apa? Ketika kita doa makan, kita nggak cuma nginget diri kita aja. Loh, makanan itu tersedia bukan karena usaha kita sendiri kok. Ada orang-orang lain yang berusaha di baliknya. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menghadirkan makanan itu. Walaupun kita mengolahnya sendiri, seenggaknya bumbunya kita beli dari luar. Oke, Pak Pendeta, nggak beli dari luar, lahannya dari saya sendiri, semuanya saya sendiri. Tapi ilmu teknik pengolahannya kan kita lihat dari orang juga. Oh, tekniknya begini mengolah ini. Oh, harus dipupuk ini. Oh, harus ini dikasih ini. Nggak semua kita belajar sendiri. Kita belajar mencontoh dari orang lain. Itu yang kita doakan. Makanya ketika kita bicara doa syafaat, Bapak Ibu, itu adalah doa yang paling luas. Bukan doanya yang luas, tapi sifatnya yang besar, yang luas, bisa masuk kemana-mana. Dan kalau bicara tentang ini, Bapak Ibu, kita mengingat Yohanes, yang tadi saya bilang, tetapi untuk orang-orang kepadaku supaya mereka semua menjadi satu. Yang poinnya adalah tentang menjadi satu. Di mana kesatuan itu dinyatakan dalam doa kita. Ketika kita berdoa untuk orang lain, sebenarnya kita juga berdoa. Mungkin Bapak Ibu yang semakin kesini makin agak jarang terdengar. Tapi zaman saya dulu masih kecil, Bapak Ibu, dulu itu ada sebuah kebiasaan doa gitu ya, sebelum zaman makin canggih dengan handphone dan segala macamnya. Kita janjian yuk doa jam 10 barengan. Kita doa bareng-bareng, ketemu di udara sana. Nah, itu kan apakah bukan menjadi doa syafaat? Ketika kita bersama-sama berdoa, mendoakan sesuatu. Nah, kalau zaman sekarang mah, udahlah kita janjian jam 10. Walaupun jam di rumahnya bisa beda, tapi kan mereka punya keyakinan bahwa mereka akan menjadi satu. Sama-sama memiliki poin yang sama untuk didoakan. Nah, disinilah Bapak Ibu, signifikansi dari doa syafaat. Bahwa itu adalah benar-benar doa yang harusnya menjadi gaya hidup kita di dalam keseharian. Karena apa? Di dalam liturgi, dia ditempatkan setelah pengakuan iman. Setelah pembacaan sensura morum, kalau ada perjamuan kudus. Kalau ada CD, ada segala macam, posisinya juga sebelum posisinya itu mereka setelahnya. Ya, kalau kita ingat Bapak Ibu, ada yang CD, ada yang baptis, setelah selesai baru itu semua baru didoakan, masuk di doa syafaat, masuk pokok doa. Kenapa? Karena doa syafaat itu ditempatkan setelah pengakuan iman, setelah itu semua, sebelum bagian dari persembahan. Masih menjadi bagian dari liturgi firman. Loh, kok bisa ditempatkan menjadi liturgi firman? Karena melalui doa syafaat, kita diingatkan misi yang kita kerjakan adalah bagi Allah dan bagi sesama, bukan untuk diri kita sendiri.
ketika kita nanti mempersembahkan liturgi kayak itu kan urutannya kita berhimpun, bersama-sama hadir, kita mengaku dosa secara pribadi dan bersama, lalu kita juga mendapatkan berita anugerah, kita bisa bersalaman, berdamai dengan sesama, lalu kita mendengarkan firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, menggairahkan semangat kita. Firman itu nanti direspon dengan pengakuan bersama bahwa kita yakin dan percaya Tuhan itu merupakan yang menjadi satu-satunya Allah yang kita percaya. Lalu nantinya ada bagian dari persembahan dan pengutusan. Persembahan dan pengutusan itu jadi satu rumpun. Karena apa? Karena kita diundang untuk mempersembahkan diri dan juga kita diutus kembali untuk ke dalam menjadi terang dan garam di dalam kehidupan realitas kita. Tetapi sebelum daripada itu ada bagian doa syafaat. Karena disitulah kita diajak untuk merefleksikan kembali firman Tuhan. Kita diingatkan kembali diri kita bahwa kita ini mengerjakan misi Allah, bukan misi kita sendiri. Oleh karenanya misi Allah itu bersifat apa? Bersifat menyapa sesama. Karena gereja menjadi media perjumpaan antara umat dengan Allah dan juga umat dengan sesamanya. Di dalam bagian doa syafaat, kita diajak untuk melihat sebelum kita nanti diutus bertemu dengan sesama kita menjadi terang dan garam, menjadi seperti lagu yang Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang sakit dan berbeban berat dan seterusnya. Kita diajak untuk mengingat mereka. Karena doa menjadi media komunikasi kita dengan Tuhan. Kita diajak untuk mengingat mereka. Mengingat mereka yang menjadi tujuan dari misi Allah. Mengingat mereka yang bagi kita mungkin orang-orang yang membuat kita gundah gulana ketika mendengar nama itu, tapi kita sudah berdamai, harusnya kita bisa mendoakan mereka. Ada dimensi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di situ dimensinya ada. Lalu juga kita diingatkan untuk mempersiapkan diri. Makanya selalu doa syafaat itu biasanya di paling akhir dari setiap pokok doa yang didoakan. Yang mendoakannya akan bilang, kami juga menyerahkan diri kami pada saat ini ya Tuhan. Untuk sebagai closing. Baru nanti kami mengalaskan doa ini di dalam satu doa yang Engkau ajarkan kepada kami, atau kami mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tergantung bagaimana diaturnya. Intinya Bapak Ibu, doa syafaat yang harus kita pegang itu adalah bentuk persekutuan. Bukan doa yang hanya untuk orang luar saja. Bukan doa yang spesifik untuk sesuatu. Tetapi memang doa yang seharusnya menjadi gaya hidup kita. Tidak hanya dilakukan dalam ibadah, tapi juga dilakukan secara pribadi. Makanya pokok doa, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan warta jemaat kita, baik warta jemaat yang cetak atau warta jemaat yang PDF, itu di bagian akhir ada bagian pokok doa. Kenapa ditempatkan di belakang? Bukan artinya nggak penting, bukan. Tapi itu memudahkan kita. Walaupun memang sekarang kadang nyetaknya karena halaman yang agak ganjil gitu ya, jadi dicetak sebelum satu halaman sebelum terakhir. Tapi kalau kita lihat di dalam PDF itu memang paling belakang. Karena apa? Ketika di print, yang pertama itu akan memudahkan pelayan firman untuk mencari mana pokok doa syafaatnya, karena dia tinggal balik ke belakang. Dan yang kedua, bagi kita yang mendapatkan warta versi cetak, kita juga bisa gitu. Oh, bagian tengah mungkin bisa hilang, tapi cover itu kan kadang, warta kita tetap butuh. Warta tanggal sekian nih, wah tengahnya kayaknya ada yang kurang, tapi begitulah, ya ada pokok doanya ini. Karena harapannya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian,
doa syafaat itu tidak hanya didoakan di dalam ibadah minggu saja, tapi di dalam kehidupan keseharian kita. Tidak hanya kita berdoa untuk pribadi kita saja, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita hanya berdoa untuk diri kita saja, berarti di saat yang sama kita melupakan ada sesama yang ada di sekitar kita. Kita terlalu selfish, bahasa kerennya. Kita terlalu memikirkan diri kita sendiri, sehingga di dalam doa kita melupakan ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang di luar kita, orang-orang yang mungkin menjadi musuh kita, yang harus kita doakan. Karena Tuhan sendiri berfirman. Di dalam doa syafaat, kita diajak untuk mengingat itu semua. Karena apa? Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap umatnya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap ciptaannya. Semuanya dia doakan. Tidak hanya mendoakan untuk para pengikutnya, tapi juga orang-orang yang nanti akan percaya. Berarti di sisi lain, Yesus dalam konstruksi bahasa Yohanes tadi, berarti orang-orang yang di luar itu kan belum percaya jatuhnya. Tuhan mendoakan orang-orang yang belum percaya supaya hatinya digerakkan. Makanya di dalam doa syafaat itu, Bapak Ibu, kita tidak hanya ketika misalkan ada nama yang tidak tersebut karena terselip atau apa begitu ya. Artinya bukan itu tidak didoakan, bukan. Di closing selalu dikatakan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Tidak mesti kita disebutkan dalam doa itu, tetapi ketika Tuhan yang menyempurnakan, ketika kita mengalaskan doa itu dan kita menyempurnakan doa itu di dalam nama Tuhan, kita mengundang Tuhan untuk melengkapi doa itu dengan hal-hal yang mungkin pada saat itu dengan keterbatasan kita nggak bisa sebutkan. Karena satu dan lain hal. Makanya Bapak Ibu, ketika kita bicara doa syafaat, hendaknya kita jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Ketika nggak mesti memang kita ungkapkan ketika kita berdoa, contoh untuk doa makan memang nggak mesti disebutkan semuanya. Tapi kita ingat, makanan kita tersedia karena siapa? Karena berbagai proses. Ada yang motong hewan misalkan. Ada yang menyediakan berasnya, menjual sayuran dan segala macamnya. Menyediakan elemen-elemen yang lain. Kita ingat bahwa sebenarnya makanan ini tersedia memang hanya karena kasih dan karunia Tuhan saja. Bukan hasil usaha kita sendiri. Makanya doa syafaat itu Bapak Ibu sangat baik ketika itu kita doakan setiap hari. Karena apa? Karena doa syafaat tidak hanya mendoakan orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Kita bisa mengungkapkan. Ketika kita membatasi, doa syafaat hanya untuk orang lain saja, doa pribadi untuk diri saya sendiri saja. Wah, itu berarti kita mengecilkan makna doa yang adalah nafas hidup setiap kita. Dan kalau bicara nafas, maka itu harus kita lakukan secara berulang. Karena tanpa nafas itu, kita nggak bisa hidup. Kita tidak mungkin ada pada hari ini, pada saat ini, tanpa doa dari orang lain. Kita tidak mungkin sampai pada segala sesuatu yang kita rasakan tanpa doa dari Tuhan. Dan kita tidak mungkin bisa menjadi seperti apa yang kita rasakan saat ini tanpa pertolongan Tuhan yang senantiasa mendoakan setiap kita, para umatnya yang percaya karena ia sendiri yang memilih kita. Itu materi kita untuk hari ini, Bapak Ibu, terkait sersan. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Dan ada satu ayat closing yang mengingatkan kita. Yakobus 5 ayat 16. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, dan
Ini yang paling momentumnya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar masanya. Kita nggak mungkin jadi orang benar Bapak Ibu. Setiap kita nggak ada orang benar. Kita hanya menjadi orang benar karena Tuhan yang membenarkan kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Pak, kalau doa sebelum tidur juga doa syafaat gimana, Pak? Sederhana, Ci. Kan Pak, saya mau tidur gitu kan ngomongnya. Istirahat, gitu doang ngomongnya, Pak. Orang Tapi kan- lain mana yang terdoain? Kalau Tapi makan bisa bisa juga. jadi. Kalau makan bisa jadi kita bisa mendoakan tangan-tangan yang menyediakan, benar. Kalau tidur, Pak, Bisa. Mendoakan yang nggak punya rumah. Oh. Yang tidur di luar rumah. Iya. Tuh. Di tempat pengungsian. Nah, di tempat pengungsian tuh, Ci. Kan kalau makan kan kita Yang kelaparan, Pak. tidak Yang kelaparan. sehidangan dengan kami. Ya, yang kelaparan. Nah, kalau misalnya mau tidur kan bisa jadi Tuhan, saya bersyukur pada hari ini karena saya bisa berada di tempat yang layak. Saya pada saat ini mendoakan setiap mereka yang di tempat pengungsian, mereka yang tidur di tengah-tengah kondisi yang tidak layak. Gak usah tempat pengungsian deh, Ci. Panti asuhan lah yang gampang. Itu kan juga tidurnya kan luar biasa posisinya. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya mereka kau berikan kedamaian, mereka engkau berikan ketenangan, mereka engkau berikan keamanan di dalam beristirahat. Sama seperti engkau menyertai kami, menyertai saya ketika saya beristirahat. Beres kan, Ci? Jadi doa sebelum tidur kita bersyafaat. Teknis bisa kita atur lah. Gitu ya Pak Rudi kan ya? Teknis mah bisa kita atur lah ya. Iya, Pak. Nah, itu Ci. Karena apa? Di dalam doa Bapak Ibu. Ya, gimana Bu Marmi? Kalau saya gini Pak, Ya Bu. kalau malam itu kalau setiap mau tidur, saya itu kebiasaan saya berdoa aja untuk bangsa, untuk anak cucu saya, suami saya, semualah mantu, pokoknya semua saya doaan. Bisa nggak Pak? Boleh nggak itu Pak? Boleh. Boleh Bu. Jadi Nggak udah masalah. kebiasaan saya Justru. begitu. Iya. Bagus itu Bu. Kita Terus, mengingat saya orang subuh. lain. Subuh saya gitu, subuh Marmi. Kalau malam mah Iya. singkat doanya saya mah, Tuhan saya mau tidur, udah selesai tidur. Kalau subuh baru berentet gitu doanya. Oh, Sama aja kalau ya, subuh subuh. lebih banyak lagi saya karena kegiatan saya siang kan banyak gitu. Betul. Gitu. Kalau teknis mah kita bisa atur Bapak Ibu sebenarnya. Tapi satu yang penting, ketika kita berdoa, kita mengingat orang-orang di luar kita. Itu contoh kita di Bu Marni. Berdoa bagi anak cucu saya, mantu semua. Baik ketika saya mau tidur, bahkan mau ketika mau mengawali hari. Itu udah jadi doa syafaat. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain gimana? Lagi. Ya, Apa? Bu, silakan. Berarti kalau yang bukan termasuk doa syafaat, doa apa ya Pak? Doa yang tidak termasuk doa syafaat. Ya, ada nggak? Doa pribadi. Kalau sepengetahuan saya sih ya, sepengetahuan saya ya Bu ya. Ya. Sebenarnya semua doa ya pada akhirnya kita bersyafaat sih. Berarti nggak ada ya Pak? Semua bisa Iya. mencakup. Karena ketika kita bicara tentang pribadi kita, kadang di dalam ketika kita mendoakan diri kita sendiri, kita juga ingat ada, oh iya, misalkan Yang lain. saudara yang lain, bener. Itu kan bagian dari pribadi juga. Jadi identitasnya jadi apa namanya blur batas identitasnya. Lah kalau bisa doa pribadi ketika mendoakan keluarga, ya itu kan sebenarnya orang lain tetapi di dalam pribadi kita. Kan gitu. Oh, oke, Pak. Setahu saya seperti itu ya Bu ya. Dan sepenghayatan iman saya, doa syafaat itu yang memang yang menjadi inti sih dari iman kita. Ketika Tuhan mengatakan
berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, itu, atau berdoa. Kadang kan penganiayaan tidak hanya dari luar diri, tapi juga ada di dalam, ada kalanya diri kita menganiaya diri sendiri, gitu. Meragukan kemampuan pribadi. Nah, itu kan sebenarnya ya, kita menganiaya sendiri gitu kan, self torturing gitu. Kayak seperti itu Bu, penghayatan dengan saya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita dan juga apa? Ya ada Bapak Ibu? Waduh. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak? Oh, kesimpulannya. Kesimpulannya ada doa pribadi, ada doa syafaat gitu. Sebenarnya Pak, kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam yang namanya doa itu tidak bisa dipisahkan. Baik doa pribadi maupun doa syafaat. Baik doa secara berkelompok maupun doa secara sendirian. Itu baik doa yang diucapkan dengan kata-kata maupun tidak diucapkan dengan kata-kata. Itu semua namanya doa. Tapi lebih baik Pak, kita doakan orang lain dan lingkungan kita. Itu katanya. Yang saya dengar kalau kita doa itu jangan hanya pribadi kita. Betul. Jadi kita baikkan mendoakan orang lain dan ya lingkungan kita kan banyak ini. Bagi saya lagi aja pasti lingkup saya di pekerjaan saya, anak buah saya pasti banyak saya doakan satu persatu kadang-kadang. Tuh, jadi supaya berubah hidup orang yang tadinya melenceng, jadi kita meluruskannya itu dengan doa kita. Jadi kuasa doa itu yang kita imanin gitu. Betul. Jadi memang pada akhirnya tidak ada sebenarnya pemisahan doa itu ya kita yang buat sih gitu kan. Kita memaknainya, oh ini doa pribadi, oh ini doa sama-sama, oh ini doa syafaat. Itu ya kita yang memisahkan karena apa ya? Karena keterbatasan kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, jangan hanya kita ingat diri sendiri, ingat orang lain, ingat saudara-saudara kita, ingat apa ya? Ingatlah orang-orang yang di luar kita bahkan. Kalau kata tadi yang di dalam Yohanes, mereka yang percaya karena pemberitaan. Jadi orang-orang yang di luar kita yang mungkin nanti suatu saat akan berdampak di dalam kehidupan kita. Contoh bangsa dan negara kan besar. Nah, itu yang menjadi apa ya? Insight bagi kita gitu di dalam berdoa. Jangan hanya sekedar kita mendoakan diri kita saja, tapi juga doakan orang-orang lain. Baik ketika kita makan, ketika kita tidur, maupun ketika ketika intinya di dalam semua doa lah. Ingatlah setiap orang, setiap sesama kita, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, konversinya. Gitu Bapak Ibu. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Makasih Bu Korin dan Pak Rudi, tadi juga Bu Marmi dan Cimel, dan Bu Yusi, dan rekan-rekan lain yang merespon yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak gitu ya screen-nya. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ada? Oke, baik kalau sudah tidak ada, kiranya ini menjadi sebuah hal yang menyegarkan kita, yang semakin menolong kita untuk bisa memaknai doa sebagai media komunikasi kita dengan Allah, dan juga memaknai doa sebagai cara kita mengingat sesama kita di dalam keseharian. Itu dari saya untuk malam ini. Kita akan, nah ini bagiannya baru saya bilang. Doa syafaat, Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat. Ada beberapa hal yang mungkin akan kita naikkan menjadi makanya pokok doa
itu pokok doa berarti kan hal yang diperhatikan gitu ya di dalam doa. Tidak semuanya masuk memang, tapi diharapkan bisa masuk karena apa? Karena itu menjadi penuntun. Sebenarnya pokok doa itu kan jadi penuntun kita. Oh, saya akan berdoa untuk ABCDEFG. Seperti itu. Menolong kita di dalam keterbatasan sekali lagi. Nah, pokok-pokoknya ada beberapa yang sudah saya catat untuk bangsa dan negara di tengah kondisi kita, persiapan Paskah dan Pentakosta, lalu juga ada yang sedang sakit untuk Mama Mesia, untuk suami Ciirit, untuk Ibu Hota Buru-Berutu, Mama dari Kidung, dan juga Oma Lena dalam masa pemulihan, Oma Edin, semua juga yang sedang berduka, Bapak Verko Situmorang atau Papa dari Chelsea Situmorang, di mana ibunda dari Bapak Verko, ibunda terkasih, berpulang pada, tadi saya dapat infonya hari ini sih kurang lebih begitu. Dan juga untuk kita rumusan program serta pencalonan bakal calon pengurus BPJ yang baru. Itu saja dari saya. Ada tambahan mungkin Bapak Ibu untuk supaya mengarahkan. Bu Lasmi, Pak. Oh ya, Bu Lasmi, siap-siap. Siap, Pak Rudi. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kegiatan Cici Suci, Pak, tanggal 26. Oh, Cici Suci ya, tanggal 26. Oke. Oma Hadi, Pak. Oh ya, Oma Hadi. Pengasian, Pak. Pak Pangasian, masih di mana Bu posisinya Pak Pangasian? Masih di Jambi? Oh ya. Baik, Bu. Dengan keluarga besar ya? Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cucu saya Pak Sam. Yang mana Bu? Oi lagi PKL di Indolab. Oh, Owi, ya Owi lagi praktek di Indolab. Ada lagi Bapak Ibu? Patricia baru mulai kerja, Pak. Oh, si Peti ya Bu? Oke, baru mulai kerja. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau boleh membukakan kami pengetahuan yang baru tentang doa syafaat, di mana kami boleh mendapatkan pemahaman bahwa terlepas dari segala istilahnya, doa adalah sarana kami berkomunikasi dengan Engkau, di mana kami juga Engkau ajak untuk mengingat sesama kami di dalam dialog antara kami dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong kami untuk menjadi pendoa yang mampu mendoakan orang-orang di sekitar kami, mengingat setiap mereka yang di luar kami ya Bapa. Dan pakai kami agar kami semua boleh menjadi pendoa-pendoa yang sejati, yang mau dengan senang hati dan dengan penuh sukacita saling mendoakan satu dengan yang lain. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dalam segala situasi yang terjadi Tuhan boleh hadir, Tuhan yang senantiasa menolong agar para pemimpin bangsa kami boleh bekerja di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu saja. Mampukan agar setiap kami boleh terlibat di dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami juga mengingat ya Bapak untuk gerejamu GGI Cicurug, untuk persiapan Paskah dan Pentakosta yang tinggal sebentar lagi. Tuhan juga boleh persiapkan panitia yang akan bekerja setiap rangkaian acara, kiranya semuanya boleh menghadirkan sukacita ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pencalonan bakal calon pengurus Badan Pelayan Jemaat, Komisi dan Kelompok Kerja di tahun pelayanan yang baru, serta perumusan program pelayanan di tahun yang baru,
Tuhan juga boleh pimpin, Tuhan boleh berkati, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan pelayanan kami boleh semakin maksimal ya Bapak sebagai gerejamu. Kami juga mengingat ya Tuhan, dalam kesempatan ini, rekan-rekan kami yang di dalam kondisi sakit, kami mengingat untuk Bapak Yanto, suami dari Ciirin, Oma Edin, Oma Lena dalam masa pemulihan, Ibu Tina, Mama Kesia dalam perawatan, Ibu Imelda, juga Ibu Hotna Berutu, dan juga rekan-rekan kami yang lain, Oma Hadi, dan semuanya ya Tuhan, Tuhan boleh pulihkan mereka, Tuhan juga yang boleh senantiasa hadir dalam kehidupan mereka untuk menyatakan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang di dalam kedukaan, untuk Ibu Lasmi, untuk Bapak Pengasihan beserta dengan keluarga di Jambi, untuk Bapak Verko Situmorang ya Tuhan, di mana pada hari ini Ibunda terkasih berpulang ke pangkuan-Mu, juga rekan-rekan kami yang lain, Tuhan kiranya Engkau juga boleh pulihkan mereka, Tuhan boleh senantiasa hadir, dan juga Tuhan yang menuntun mereka melalui masa-masa berduka ini. Kami juga mengingat ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang di dalam masa pendidikan, di dalam pekerjaan mereka, diantaranya untuk Owi yang memulai PKL di PT Indolak, juga untuk Patricia Sitompul yang mulai bekerja ya Tuhan di tempat yang baru, serta rekan-rekan anak-anak kami yang lain yang mulai bersekolah atau mempersiapkan masa depannya ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, kiranya mereka Engkau boleh pakai dimanapun mereka Engkau tempatkan. Biarlah mereka juga boleh menjadi berkat dalam segala hal yang dilakukan. Kiranya pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka hanya berpusat kepadamu saja. Tak lupa kami pun menyerahkan diri kami ya Tuhan masing-masing dengan segala pergumulan, sukacita maupun duka cita yang kami rasakan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami Engkau pulihkan, Engkau jadikan sebagai pewarta kasih yang menyapa setiap umat-Mu dan berani untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang hanya kami satukan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri Bapak Ibu dengan pertemuan kita dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 460, yaitu Jika Jiwaku Berdoa. KJ 460, Jika Jiwaku Berdoa. Dan jangan Tuhan, jangan kehendak kami yang berjalan. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Aku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ya, baik Bapak Ibu,
sersan kita selesai, sebelumnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk minggu depan, jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan tanggal 25 itu ada PRT lansia jam 10 pagi di ruang RUT di sebelah, ya Bapak Ibu, PRT lansia pada pukul 10 pagi di ruang RUT di sebelah, minggu depan tanggal 25, ya, tanggal 25 Januari 2023. Dan juga Bapak Ibu, hari Minggu, ibadah Minggu seperti biasa, untuk kebaktian KU1 jam 7, KU2 jam 9, remaja jam 9, lalu juga sekolah Minggu jam 9, gitu Bapak Ibu. Cici Suci. Bapak Ibu. Oh, Cici Suci tanggal 26 Kamis 26 di GKI Cibadak, ya Bapak Ibu. Tanggal 26 ada Cici Suci di GKI Cibadak. Saya nggak tahu apakah Modi menyiapkan live atau tidak. Mudah-mudahan dia siapkan karena saya lihat beberapa minggu ini GKI Cibadak ada tayangan live-nya, begitu ya. Itu aja sih. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu? Kalau gitu Pak harus diumumkan di gereja ya? Apanya? Diwartakan Cici Suci sudah mulai. Dari kemarin belum. Ini berarti masuknya warta tanggal 22. Iya, harusnya 2 kali kan? Sekali bisa sih Bu. Kalau Cici Suci sekali kan. Tanggal 22 warta minggu terdekat dari Cici Suci. Ya, oke, mengingatkan aja. Siap Bu. Lagi Bapak Ibu? Tukar kado. Ada tambahan. Cross kado ya. Ada tukar kado, ada cross kado. Harga nilainya 50.000. Oke, ada tukar kado ya. Nilainya 50.000. 50.000. Iya, jadi kadonya yang ditukar ya Bapak Ibu. Kadonya yang ditukar. Masa orangnya tidak. Iya, jangan orangnya yang ketuker ya Bapak Ibu, ya kadonya aja. Masa istrinya sama suaminya yang mau gitu nih. Pak Puji itu. Pak Puji yang suka nuker-nuker. Tuh. Kiro. Tuker uang Puji mah. Ini center apa? Di koperasi maksudnya. Juara. Ya, urusan yang dibawa ke sini. Ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada. Khusus untuk jemaat. Ini tolong tadi kan disebutkan untuk doa syafaat. Bantu dalam doa supaya Pak Sam cepat dapat jodoh. Doain. Wah, itu disensor Pak, masuk lembaga sensor nasional. Benar. Mau jam berapa? Itu masuk lembaga sensor nasional itu. Ayo Pak Puji, jam berapa kita berdoa bareng-bareng? 9 ya. Ya, kita doa Pak Puji. Wah, itu. Yang didoakan mau nggak gitu? Pak Puji ide yang cemerlang. Kira-kira sama tuh Pak Puji. Orangnya masih jauh apa dekat? Pak Sam tuh tipenya susah-susah gampang. Pokoknya yang bla-bla pernah ngomong diskusi dengan saya yang gini-gini loh Pak Puji. Saya sudah ditunjuk panitianya, panitia untuk penyambut. Tuh. Bagian saya belum tanda tangan Pak, surat pengesahannya belum tanda tangan. Bagian Ya aja lah Pak Samuel, mudah-mudahan lebih dekat supaya ada rumah yang gede itu jadinya jadi tambah ramai gitu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, tambah ramai, tambah ada yang ngelin. Tanggal 25 jangan lupa ada apa namanya PRT lansia. Ya, itu yang paling diingat, jangan jamnya lupa PRT lansia jam Cici Suci tanggal yang merasa lansia datang. Ya. Yang merasa lansia ya. Ya.
Minggu ini ada pertukaran pelayan firman Bapak Ibu tanggal 22 untuk di Baktian Umum adalah Pendeta Vince Ferdinand Markus yang akan melayani, dan di Baktian Remaja adalah Pendeta Priyo Utomo dari GKI Cipinang Indah. Kita doakan agar para pelayan boleh melayani dengan sehat gitu ya Bapak Ibu, dan juga dengan semangat, apalagi katanya tanggal 22 itu Imlekan gitu katanya. Oh iya ya. Melayani di mana? Saya di bakal jemaat Grand Wisata. Saya di Jambi. Adalah di Google ada, pokoknya di Google ada. Saya di Jambi ya. Oh siap Bu. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Terima kasih semua. Pak Selamat Sam. malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam. Selamat malam.